Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to our class. Of course, this is Advanced English Grammar extended meetings. Jadi mohon maaf karena saya tidak bisa synchronous learning. That's why here I am now. I'm having my voice recorded, and I'll present to you guys some materials that we haven't touched in class, right? Okay, so melanjutkan yang sudah kita pelajari di kelas, ada yang namanya adjective comparatives. Dalam suatu kata sifat, tentu kita mengenal adanya comparison atau perbandingan, okay? So comparison here ada aturannya kalau dalam bahasa Inggris. We start from the first paragraph on the screen. So the first syllable adjective itu biasanya memakai er. Like kita sudah sangat familiar with this ya. What about more plus adjective? It's one syllable past participle adjective seperti shocked, bored, pleased. Nah, itu baru pakai more gitu. Tapi kalau seperti hot, cold, and then misalnya lagi slow, we can take like menjadi hotter, colder, cooler, smarter, slower, dan sebagainya. Itu kalau one syllable atau satu suku kata. And then more plus adjectives, ini dalam one syllable ini ada juga yang pakai more, tidak selalu ya. Yang pakai more seperti yang sudah saya sebutkan tadi, shocked, bored, itu bukan border, tapi more bored. Pleased bukan pleaser, more pleased, seperti itu. Fun, real, right, wrong juga sama. So for example, comparing two qualities, ini juga memerlukan more daripada karena dua kualitas ini yang satu adalah warna gray dan satunya warna silver. So if we are comparing two qualities, I think the color of your dress is more gray than silver. Lebih ke abu-abu daripada silver, kayak gitu. And then itu tadi tentang one syllable adjective, guys. Next is adjective with two syllables. So adjective with two syllables is most commonly more or less gitu. Jadi seringkali pakai more atau less. So adjective ending in full, less, kemudian participle adjective, ya. Participle adjective itu yang kemarin sudah kita pelajari, bentuknya bisa ed, bentuknya juga bisa eng. Kemudian adjective ending in full dan less seperti careful, careless, heartless, jobless. Nah, itu adjective ending in full atau less, biasa mereka juga pakai more atau less. Kemudian ada afraid juga, alert, alike, alone, ashamed, aware, active, cautious, certain, complex, direct, eager, exact, normal, formal, sorry. Nah, ini semua adalah adjective with two syllables atau dua suku kata. Yang pakainya adalah more atau less, bukan memakai er atau Ketika kita mengcompare atau membandingkan yang ini lebih secara kualitas daripada yang lainnya, seperti itu ya. And a little note right there, sedikit note, sedikit catatan for comparative or superlative meaning on adjective such as complete, equal, favorite, ideal, perfect, and unique. The use of comparative or superlative forms for special emphasis. Jadinya mereka pakainya bukan untuk membandingkan, Kenapa? Karena yang namanya complete, equal ini sudah punya makna superlatif dalam meaning mereka. Jadi apakah bisa kita ini lebih unik sih daripada itu? Well, ya kita bisa pakai itu di bahasa Indonesia, but penggunaan comparative atau superlative forms dalam bentuk-bentuk kata sifat ini hanya bersifat special emphasis atau penekanan yang khusus aja. For example, the weather was less perfect than yesterday. Cuacanya kurang atau lebih
ya kurang tidak seperfect kemarin kayak gitu. So itu cuma hanya sebagai emphasis saja. Itulah tentang adjective comparative. Jadi ada one syllable, ada two syllable, ada juga bagaimana ketika participle adjective tadi ketika one syllable saja mereka pakai AR, mereka pakai more ya. Kemudian adjective with two syllables mereka memakai more atau less. Ya. Okay, so what about superlative? Here, superlative adalah ketika satu hal atau seseorang itu memiliki kualitas yang paling menonjol atau yang paling tinggi daripada yang lainnya, member lainnya gitu ya. We use the itu adalah satu karakter ya atau feature atau ciri khas adanya superlatif. For example, the biggest movie kayak gitu, movie terbesar this year was directed by Hanung Bramantyo, for example, like that. So pakai the biasanya karena mencerminkan sebuah spesifik atau sesuatu yang spesifik gitu ya. Kemudian ada a possessive form, juga bisa misalnya my atau Susan's ya, or a possessive pronoun before a superlative adjective or adverb kayak gitu ya. So bisa juga my, your sebelum adjective yang bersifat superlatif itu. Misalnya my most expensive bag. My most expensive bag itu adalah bentuk dari superlatives yang memakai possessive. Nah, secara informal kalian bisa leave out atau menghilangkan the before est or most plus adjective superlative after the linking verb at the end of the sentence. So, jadi dalam situasi yang informal atau tidak formal kita bisa menghilangkan the ya, menghilangkan the sebelum kata sifat yang ada ist-nya atau most plus adjective superlative itu after the linking verb. For example, why did you go by bus? Oh, it was cheapest. At the end of the sentence. Kalau at the end of the sentence itu boleh hilangkan. For example, why did you go by bus? Itu harusnya it was the cheapest karena the itu menyampaikan adanya spesifik bahwa dia itu yang termurah gitu kan. Tapi itu the di situ sifatnya boleh ada boleh enggak gitu. It was cheapest, which is most expensive. Kadang-kadang bisa juga tidak diikutkan atau tidak dianggap di situ, tidak dianggap penting ketika itu situasinya informal atau tidak formal. Next about superlatives, ada catatan yang pertama di sini, no leave out. No leave out means tidak boleh ditinggalkan ketika a group of things are being compared. Ketika satu kelompok barang-barang atau benda-benda itu sedang di compare. Why did you buy these oranges? Oh, they were the cheapest one I could find. Nah, ini a group of things being compared. Jadi these oranges, kenapa buah-buah ini? Oh, they were the cheapest one I could find. Jadi dia sedang dibandingkan dengan grup lainnya, kayak gitu. Itu tidak boleh di leave out. Catatan selanjutnya adalah when most plus adjective or adverb is used without the. Kadang-kadang ada ya tanpa the gitu kan. It means very. For example, I checked the four most carefully but didn't notice the mistakes. Sorry, ini ada typo sedikit ya. I check the 4 documents most carefully but didn't notice the mistakes. Ini mistakes-nya hiraukan aja karena ini cuma typo. Jadi intinya adalah saya sudah ngecek yang very very carefully dengan sangat-sangat hati-hati, tapi tidak notice, tidak melihat adanya kesalahan yang ada gitu. Oke, jadi most di sini itu tidak balik ya artinya adalah very atau menyangatkan.
After superlative, we use of plus a plural noun phrase to name the object being compared. Maksudnya apa? Jadi ketika ada salah satu yang paling unggul di antara yang lainnya, biasanya mereka akan apa namanya? Mereka akan muncul di situ. Yang dibandingkan itu akan muncul. For example gini, Adam is the oldest of my three brothers. Adam is the oldest of my three brothers. Nah, so kalian lihat di situ ada of. Nah, of diikuti dengan apa namanya objects being compared, sesuatu yang dibandingkan, beberapa hal yang dibandingkan kayak gitu. So Adam is the oldest, yang tertua of my three brothers, dibanding tiga saudara laki-lakiku. Or kalian bisa mengubahnya dengan cara menggeser atau mengganti of my three brothers ke depan menjadi of my three brothers, Adam is the oldest. Seperti itu. Ya, itu juga boleh. So, perhatikan di situ Adam is the oldest menjadi di belakang, kemudian of my three brothers, kata keterangan itu ada di depan. Ya. So we use of. Kemudian diikuti dengan plural noun phrase. Plural noun phrase itu kan di situ ada brothers ya, gitu. To name the object being compared. Maybe you have another example. Please think yourself. Okay. When you give the location or context within which the comparison is made, we usually use singular noun phrase. Jadi kalau kita melibatkan lokasi atau konteks yang mana comparison itu dibuat, kita biasanya menggunakan singular noun phrase. Like for example, it was the tallest tree. Perhatikan, bukan trees seperti brothers tadi, tapi ini the tallest tree in the forest. Karena di sini kita konteksnya adalah forest, di mana di sana banyak tree atau banyak pohon. Begitu. Itulah tentang superlative. Semoga bisa dipahami dengan baik. Now, let's move on to comparative phrases and clauses. Kita masih mengcompare, tapi kali ini mengcompare phrases dan clauses. Frase dan clause. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, frase itu apa, bedanya dengan clause itu apa. Oke, so ada 6 poin yang mau disampaikan. Yang pertama dan kedua ada di sini. So, A dan B. Yang A dulu ya. So, kita sangat familiar dengan S plus plus S ya, dalam konteks ini adalah S plus adjective or adverb plus S. Something or someone is like something else. Jadi sama apanya gitu ya. Misalnya Lydia is as smart as Vivi. Ya, sama pinternya dengan Vivi. That situation is like another. Jadi sama atau mirip begitu. Was the film as funny as his last one? Aduh, banyak tiponya, mohon maaf ya. Harusnya ini gini, was the film as funny as his last one? Begitu. Apakah filmnya itu as funny as his last one? Apa namanya, sama lucunya dengan film terakhirnya gitu. So it's as tambah adjective or adverb tambah s. Begitu. Ini suatu pola yang sudah kita ketahui bareng-bareng. What about negative forms of sentence? Can you use not as or not so? Yeah, you can use not as or not so. So for example, the city now is not as clean as it was. The city now is not so clean as it was. Atau the city now is less clean as it was. Jadi ada 3 cara begitu ya. Tapi kalau yang informal kita bisa lihat di sini pakainya bisa less. Ya, yang not as clean ini sama not so clean ini adalah lebih formal daripada yang ketiga, begitu guys ya. You can use not so atau not as. The city now is not as clean as it was. The city now is not so clean as it was. Atau the city now is less clean as it was. Ya. Itu jika kalimatnya adalah negatif. Tidak sama seperti sebelumnya. Yang B, if we put a singular countable noun between an adjective and the second s, we use a atau an in front of the noun. Ya, contohnya, despite his disability, he tried to lead as normal a life as possible.
Oke. Nah, ini bentuk yang kurang familiar ya saya rasa selama ini di grammar. Jadi, kalau sebuah countable noun yang singular ya, dia kedudukannya penting di situ. For example, kalau ini diartikan despite his disability ya. Ini harusnya live. Jadi bukan lead tapi live. Despite his disability ya. Meskipun dia punya kekurangan atau meskipun dia itu disable atau punya cacat tertentu, he tried, dia mencoba to live, untuk hidup as normal, alive as possible, seperti normalnya hidup, gitu. Ya, to live as normal, alive as possible, untuk hidup normal seperti orang lain atau senormal mungkin, untuk hidup senormal mungkin ya, karena di sini sebenarnya to live a life, frasenya adalah to live a life, jadi alive-nya itu digeser kemudian disisipi as normal, alive as possible, to live a life, begitu ya. Bisa juga seperti ini, ada struktur seperti ini. And then the negative form of sentences can use not as atau sometimes not such. Misalnya, it's not as quiet a place as it used to be. It's not as quiet a place as it used to be. It's not such a quiet place as it used to be. Nah, atas bawah, it's okay. Not such dan not as. Tapi agak berbeda ya susunannya. It's not as quiet as place as it used to be. Jadi kalau as itu memang dia sukanya langsung ketemu sama adjective atau kata sifat. Not as quiet as atau not as quite a place as it used to be. Seperti itu ya. The use of so, to, and how followed by an adjective in a similar way. Ya, jadi penggunaan so, to, how itu diikuti oleh sebuah adjective dengan cara yang tidak berbeda atau sama ya. It's not quite so straightforward. It's not quite so straightforward. A problem as it might at first seem. Seperti itu. Ya. Jadi bisa juga ditambahin so, to, dan how yang diikuti oleh sebuah adjective dan dia dengan cara yang sama. Masih kita bahas sama ya, sama dengan di atas caranya atau susunannya sama dengan di atas. Misalnya it's not quite so straightforward a problem as it might at first seems. Ya ini agak sesuatu yang baru buat kita ya, but it exists. Ya. Move on, and this is point C, D, E, F. Nah, masih tentang comparative phrases dan clauses, the use as much as, kemudian as many as, kemudian as little as, dan as few as. Itu menunjukkan bahwa maknanya adalah smaller than expected. Lebih kecil daripada yang diharapkan atau yang disyaratkan. Kemudian jadi maknanya kan as much as atau sama besarnya ya, sama banyaknya ya. Itu kalau as little as dan as few as itu smaller than expected. Kalau as much as dan as many as ini sama besarnya. Tapi kalau yang as few as dan little as itu smaller than expected. Kemudian many and few itu biasanya kita lihat dia munculnya before numbers atau sebelum angka-angka. Sedangkan much and little itu sebelum amounts atau jumlah, guys. Jadi misalnya $15, 20%, it's called amounts. Tapi kalau angka ya 1 until 100 atau berapa gitu. Nah, kalau distance dan amounts dia lebih pakai much dan little. So for example, kalian bisa baca di sini. There are a small number of people in both possibly as few as and
and both possibly as 20 kayak gitu. Ini in both ini diabaikan ya. Ini banyak typo di sini. I don't know why. There are a small number of people, possibly ini in both ini nggak usah direken, possibly as few as 20. Sedikitnya sih 20 gitu. Prices have increased by as much as 300%. Jadi ini kan juga persentase ya. So harganya naik as much as 300%. Ada juga not plus adjective or adverbs plus enough plus to infinitive means there isn't as much as is necessary to do something. Jadi tidak terlalu banyak seperti yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya gini, I'm not tall enough. Aku nggak setinggi itu. Aku nggak cukup tinggi to reach gitu ya. To reach what? To reach that mango misalnya. Aku nggak cukup tinggi untuk menggapai mangga itu. Ya, misalnya lagi, he didn't speak loudly enough to be heard. Dia tidak bicara cukup keras untuk bisa didengar, misalnya gitu ya. So, apa enough gitu ya. Ini adalah not adjective plus enough. Itu berarti tidak cukup. Sesuatu yang tidak cukup seperti yang disyaratkan, seperti itu. And then next, to plus adjective. Nah, itu terlalu. Yang E ini berarti yang E ini untuk terlalu ya. Misalnya they arrive too late to get seats. Mereka datang terlalu terlambat untuk mendapatkan seats atau tempat duduk. And then the suitcase was too small for him to get all his clothes in. Koper ini terlalu kecil untuknya untuk mengemas semua barang-barangnya, semua clothes atau semua pakaiannya. Kemudian so plus adjective plus adverb, ya ada so, adjective, dan that clause to say something existed or happened to such a degree. Jadi sesuatu terjadi atau sesuatu berada dalam satu degree atau tingkat ya, that the specified result occurred. Jadi misalnya ini, for example, it's so simple that even I can do it. Ya, so simple that even I can do it. Oh, ini sangat mudah sih, aku pun bisa loh gitu. Jadi dia levelnya itu bisa jadi bisa jadi nggak terlalu high gitu kan. Jadi saking mudahnya aku aja bisa gitu. So actually something existed atau sesuatu berada pada suatu level tertentu yang specific result occurred ini specified result ini terjadi di mana dia terjadi pada seseorang gitu atau suatu hal. Like it's so simple that even I can do it. Oh, ini sangat mudah sih. Bahkan saya aja bisa melakukannya. Ya. Itu tentang comparative phrase dan clauses. Kita ulangi sedikit. Kalau yang tadi yang pertama ini tentang S ini something is like something else. Jadi masih sama ya. Sama as smart as cold as crowded as kayak gitu. Yang B ini lebih kayak masih sama ya maknanya, cuman ketambahan alive, ketambahan noun gitu loh. Ketambahan singular countable noun di tengah-tengahnya. And then yang C adalah tentang as much as many as, little as few as. Ya, ini sama. Jadi much itu temannya little, many temannya few. Jadi kalau many dan few itu before numbers, tapi kalau much dan little itu with amounts. Begitu ya. Many people, much money. Few people, little worry. For example like that. Kemudian not plus adjective or adverb plus enough, ini tidak cukup umur misalnya gitu ya. Tidak cukup matang, tidak cukup tinggi, tidak cukup pintar, tidak cukup cukup ganteng misalnya gitu ya, tidak cukup cantik. Nah, seperti itu. Yang E, to adjective atau adverb plus infinitive, ini adalah terlalu ya.
too late to go, too late to come gitu kan. Too small for you, atau too small to get all his clothes on in, sorry, gitu. Nah, ini adalah terlalu. Sedangkan yang F, so simple that I can do it, seperti itu. Jadi dia ada satu degree atau suatu tingkatan di mana eh, apa namanya, sesuatu terjadi ya, yang mana akhirnya mendapatkan predikat so apa gitu ya. Oh, ini sangat mudah kayak gitu. And even a baby can do it kayak gitu. Jadi dia membandingkan dengan level tertentu. Gitu guys. Nah, setelah tadi adjective dan segala pernak-perniknya, kita masuk ke adverbs. Sedikit berbeda dengan adjective. Kalau adverb ini memang ya ada beberapa bentuk adverb yang memang dia asalnya dari adjective. For example, slow. Bukan ya, itu bukan yang bagus ya. Misalnya adalah quick menjadi quickly. Kemudian ada juga careful menjadi carefully. Nah, it's adverbs, guys. So there are three main position of adverbs, ada end, front, dan mid position. End position itu misalnya he turned left slowly, mid position he slowly turned left, dan front position slowly he turned left. Begitu. Ya. Kita bisa dilihat di sini slowly-nya ada 3 tempat yang berbeda namun maknanya sama. Dan memang pada beberapa adverbs boleh juga seperti ini, tapi not all of them. Ya, not all of them. Jadi kadang-kadang ada yang lebih suka di depan, ada yang lebih suka di tengah, atau bahkan di belakang. When there is more than one adverbial, the usual order in written English is adverbial of manner, place, baru time. Maksudnya apa? Kalau ada lebih dari satu kata keterangan, ordernya atau urutannya dalam written English, dalam bahasa Inggris yang tertulis adalah yang pertama manner, yang kedua place, yang ketiga time. For example, we arrived safely here on Saturday. Safely itu adverb of manner atau keterangan caranya ya. Kemudian here itu place di sini, dan on Saturday adalah time-nya. But for special emphasis, we can move an adverbial to the end. Jadi untuk penekanan tertentu, kita bisa mengubahnya menjadi di belakang. For example, we arrived here on Saturday safely. Kayak gitu. Karena safely-nya yang ditekankan. Supaya diperhatikan lebih gitu. Nah, also if one adverbial is much longer than other, ya kalau satu kata keterangan aja itu lebih panjang daripada yang lain, then it's usually placed at last gitu. Ya, yang terakhir biasanya dia ditempatkan di akhir. They arrive at 4 with a couple of suitcases. Nah, 4 ini kan sebenarnya waktu-waktu kan sebenarnya di belakang ya. So, with a couple of suitcases ini karena panjang dia bisa ditaruh di belakang. Seperti itu. Itulah adverbs, guys. Bisa di mana aja posisinya. Sekarang adalah degree adverbs and focus adverbs. Degree adverbs can be used before adjective, verbs, or other adverbs to give some information about the extent or level of something. For example, they're extremely happy, I really hate coffee. Kalau teman-teman masih ingat tentang gradable dan non-gradable adjective, maka degree adverb ini adalah memberikan informasi tentang level dari adjective atau adverb tersebut. Memberikan informasi tentang level atau tingkat kualitas suatu adjective atau kata sifat. So for example, they're extremely happy means extremely here. Jadi extremely di sini memberikan level bahwa tingkatnya tingkat ekstrim. I really hate coffee, for example, really di sini menunjukkan tingkat seberapa besar dia benci sama kopi. And then almost always arrive late means dia almost di sini memberikan informasi, mempertegas atau memberikan makna tambahan pada always. Hampir selalu datang telat kan gitu. Hampir selalu. Berarti lebih satu level di bawah always gitu ya. Hampir selalu tuh lebih tinggi dari sering tapi nggak sampai sering gitu ya. Nggak sampai selalu gitu. Oke. Nah, itulah tadi tentang degree adverbs.
lokasinya yang atau posisinya ketika before the adverb usually biasanya adalah almost, largely, really, dan virtually. Tapi kalau setelah main verb biasanya altogether, enormously, somewhat, dan tremendously. Ini tentang jenis-jenis adverb dan posisinya dari main verb. Begitu guys. Yang kedua adalah much dan very much. Kadang-kadang kita bisa selipin much untuk mempertegas adverbs atau kata keterangan. So for example, affirmative sentences in formal context, much is used as a degree adverb before the verbs admire, appreciate, enjoy, prefer, dan regret. Jadi dia sebelum much ini much ini ditempatkan di sebelum kata kerja, guys. Misalnya gini, I much enjoyed having you stay with us. Their music is much admired. Nah, ini untuk emphasis, untuk penekanan, gimana kita merasa atau gimana perasaan kita tentang sesuatu. Much enjoyed, much admired, much appreciated, much prefer, kayak gitu, much regret. Nah, ini bisa ditambah much di depannya. Oke, I think itu dulu untuk video yang pertama ini. Mudah-mudahan memberikan insight atau tambahan wawasan tentang apa itu comparative adverbs, comparative adjective, dan tentunya melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya kemarin. Ya, semoga bisa dimengerti, dan jika ada yang perlu didiskusikan, boleh di-drop di kolom komentar atau langsung aja di grup kelas ya. Thank you very much dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.